Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Prasetyo dari kelompok 7 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Pada video kali ini, saya beserta teman kelompok saya akan membahas mengenai materi bab 7, yaitu masa kanak-kanak akhir. Sebelum melangkah ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Adnan Prasetyo, dan dua teman saya, Nur Syafa Malik dan Fitra Ramadan. Baik, sebagai pembicara pertama, saya akan menjelaskan secara umum mengenai masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering juga disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini dialami anak pada usia 6 tahun sampai masuk ke masa pubertas dan masa remaja awal yang berkisar pada usia 11 sampai 13 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar. Masuk sekolah untuk pertama kalinya memberikan pengalaman baru yang menuntut anak untuk mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sekolah. Menjadi siswa kelas 1 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan anak sehingga mengakibatkan perubahan pada sikap, nilai, dan perilaku. Pada awal masuk sekolah, sebagian anak mengalami gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah. Baik, saya serahkan kepada pembicara selanjutnya, Nur Syafa Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa Malik. Saya akan memaparkan materi tentang masa kanak-kanak akhir. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Anak menjadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih berat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang berkembang pesat pada masa pubertas. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa sebelumnya. Berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak. Kegiatan fisik sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan berbagai keterampilan. Pada prinsipnya, selalu aktif bergerak penting bagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafa Malik. Saya akan memaparkan materi tentang masa kanak-kanak akhir. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Anak menjadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih berat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Peran kesehatan dan gizi sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang berkembang pesat pada masa pubertas. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar dan lebih terkoordinasi dibanding dengan masa sebelumnya. Berlari, memanjat, melompat, berenang, naik sepeda, main sepatu roda adalah kegiatan fisik dan keterampilan gerak yang banyak dilakukan oleh anak.
Kegiatan fisik sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan berbagai keterampilan. Pada prinsipnya, selalu aktif bergerak penting bagi anak-anak. Materi yang ketiga yaitu perkembangan bicara. Berbicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan semakin banyak pembendaharaan kata yang dimiliki. Anak mulai menyadari bahwa komunikasi yang bermakna tidak dapat dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Hal ini mendorong anak untuk meningkatkan pengertiannya. Anak bicara lebih terkendali dan terseleksi. Anak menggunakan kemampuan bicara sebagai bentuk komunikasi, bukan semata-mata sebagai bentuk latihan verbal. Bila pada masa kanak-kanak awal anak berada pada tahap mengobrol, maka kini banyaknya bicara makin lama makin berkurang. Kemampuan berbicara ditunjang oleh perbendaharaan kosakata yang dimiliki. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan bermain. Dibandingkan dengan masa sebelumnya, anak pada masa kanak-kanak akhir sudah masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Hal ini ditunjang dengan banyaknya acara di TV, radio, serta buku-buku bacaan yang banyak disajikan untuk anak kelompok usia dini. Bermain sangat penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Dengan bermain, anak berinteraksi dengan teman main yang banyak memberikan berbagai pengalaman berharga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertegang rasa dengan sesama teman. Permainan yang disukai cenderung kegiatan bermain yang dilakukan secara berkelompok, kecuali bagi anak-anak yang kurang diterima di kelompoknya dan cenderung memilih bermain sendiri. Bermain yang sifatnya menjelajah ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, baik di kota maupun di desa, sangat mengasyikkan bagi anak-anak. Permainan konstruktif, yaitu membangun atau membentuk sesuatu, adalah bentuk permainan yang juga disukai anak, serta mampu mengembangkan kreativitas anak. Bernyanyi merupakan bentuk kegiatan kreatif lainnya. Selain itu, bentuk permainan kelompok yang disenangi merupakan permainan olahraga seperti basket, sepak bola, voli, dan sebagainya. Jenis permainan ini membantu perkembangan otot dan pembentukan tubuh anak. Selanjutnya yaitu teori Piaget dan implikasinya dalam pembelajaran. Jean Piaget 1896 sampai 1980, seorang ahli psikologi berkebangsaan Swiss, melakukan studi mengenai perkembangan kognitif anak secara intensif. Dengan pengamatan yang cermat selama bertahun-tahun, Piaget mengembangkan teori bagaimana kemampuan anak untuk berpikir melalui satu rangkaian tahapan. Masa anak-anak akhir berada pada tahapan operasional atau konkret yang berlangsung pada usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian meskipun masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya konkret, dapat digambarkan atau pernah dialami. Meskipun sudah mampu berpikir logis, tetapi cara berpikir mereka masih berorientasi pada kekinian. Baru pada masa remajalah, anak dapat benar-benar berpikir abstrak, membuktikan hipotesisnya, dan melihat berbagai kemungkinan di mana anak sudah mencapai tahapan berpikir operasi formal. Anak telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan suatu kegiatan mental. Mulailah digunakan logika. Misalnya, seorang anak yang berusia 8 tahun diberi 3 balok yang saling berbeda ukurannya, yaitu balok X, Y, dan Z.
Anak dengan tepat mengatakan bahwa balok X lebih besar daripada balok Y, balok Y lebih besar daripada balok Z, dan balok X lebih besar daripada balok Z. Anak dapat berpikir secara logis tanpa harus membandingkan pasang demi pasang secara langsung. Sebaliknya, bila ia ditanya dengan permasalahan yang sama tetapi dalam bentuk abstrak, anak akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Misalnya, A lebih tua daripada B, B lebih tua daripada C. Manakah yang paling tua? Manakah yang paling muda? Pertanyaan semacam ini masih menimbulkan kesulitan karena sifatnya yang abstrak. Pada masa ini, umumnya egosentrisme mulai berkurang. Anak mulai memperhatikan dan menerima pandangan orang lain, berkurang rasa egonya, dan mulai bersikap sosial. Materi pembelajaran mulai lebih ditujukan kepada lingkungan sosial, tidak pada dirinya saja. Terjadi peningkatan dalam hal pemeliharaan, misalnya mulai mau memelihara alat permainannya, mengelompokkan benda-benda yang sama ke dalam dua atau lebih kelompok yang berbeda. Anak mampu mengklarifikasikan objek menurut beberapa tanda dan mampu menyusunnya dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi, seperti misalnya tinggi dan berat. Mulai timbul pengertian tentang jumlah, panjang, luas, dan besar. Anak dapat berpikir dari banyak arah atau dimensi pada satu objek, mengalami kemajuan dalam mengembangkan konsep. Pengalaman langsung sangat membantu dalam berpikir. Oleh karenanya, Piaget menamakan tahapan ini sebagai tahapan operasional konkret. Implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Menurut Marsh 1996-19, strategi guru dalam pembelajaran adalah: yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang atau benda konkret. Yang kedua, gunakan alat visual, misalnya OHP transparan. Yang ketiga, gunakan contoh-contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana ke yang bersifat kompleks. Yang keempat, menjamin penyajian yang singkat dan terorganisasi dengan baik, misalnya menggunakan angka kecil dari butir-butir kunci. Yang kelima, yaitu yang terakhir, berilah latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan, misalnya menggunakan teka-teki dan curah pendapat. Selanjutnya terkait perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Perilaku moral ini banyak dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya serta perilaku moral dari orang-orang di sekitarnya. Perkembangan moral ini juga tidak terlepas dari perkembangan kognitif dan emosi anak. Menurut Piaget, antara usia 5-12 tahun, konsep anak mengenai keadilan susah berubah. Pengertian yang kaku tentang benar dan salah yang telah dipelajari dari orang tua menjadi berubah. Piaget menyatakan bahwa relativisme moral menggantikan moral yang kaku. Misalnya, bagi anak usia 5 tahun, berbohong adalah hal yang buruk. Tapi bagi anak yang lebih besar, sadar bahwa dalam beberapa situasi, berbohong adalah dibenarkan. Dan oleh karenanya, berbohong tidak terlalu buruk. Piaget berpendapat bahwa anak yang lebih muda ditandai dengan moral yang heteronomous, sedangkan anak pada usia 10 tahun mereka sudah bergerak ke tingkat yang lebih tinggi atau disebut moralitas autonomous. Kolberg memperluas teori Piaget dan menyebut tingkat kedua dari perkembangan moral masa ini sebagai tingkat moralitas dari aturan-aturan dan penyesuaian konvensional. Dalam tahap pertama dari tingkat ini,
oleh Colbert disebut moralitas anak baik. Anak mengikuti aturan untuk mengambil hati orang lain dan untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang baik. Dalam tahap kedua, Colbert menyatakan bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi semua anggota kelompok, ia harus menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menghindari penolakan kelompok dan celaan. Hartlock, 1993, halaman 163. Colbert pada Duska dan Wieland tahun 1981 halaman 59-61 menyatakan adanya 6 tahap perkembangan moral. Keenam tahap tersebut terjadi pada 3 tingkatan, yakni tingkatan 1 prakonvensional, 2 konvensional, dan yang ketiga pasca konvensional. Pada tahap prakonvensional, anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian baik buruk, benar salah, tetapi anak mengartikannya dari sudut akibat fisik suatu tindakan. Pada tahap konvensional, memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok, atau agama dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Anak tidak peduli apapun akan akibat-akibat langsung yang terjadi. Sikap yang nampak pada tahap ini terlihat dari sikap ingin loyal, ingin menjaga, menunjang, dan memberi justifikasi pada ketertiban. Pada tahap pasca konvensional ditandai dengan adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang sahih serta dapat dilaksanakan, terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang memegang prinsip-prinsip tersebut, terlepas apakah individu yang bersangkutan termasuk kelompok itu atau tidak. Perkembangan moral termasuk nilai-nilai agama merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk sikap dan kepribadian anak. Mengenalkan anak pada nilai-nilai agama dan memberikan pengarahan terhadap anak tentang hal-hal yang terpuji dan tercela. Baik, saya serahkan kepada pembicara selanjutnya, Fitra Ramadan. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan sebagai pembicara ketiga. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya sebelumnya. Nomor 6, minat membaca. Sampai usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat, terutama tentang cerita-cerita khayal seperti misalnya karya Andersen dan Grimm. Nah, pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Bacaan yang realistis mulai digemari terutama oleh anak laki-laki. Sifat ingin tahu pada anak laki-laki lebih menonjol daripada anak perempuan. Itulah sebabnya anak laki-laki cenderung menyukai buku tentang petualangan, sejarah, hobi, dan olahraga. Sebaliknya anak perempuan lebih menyukai cerita-cerita binatang meskipun sifatnya lebih realistis dari sebelumnya seperti puisi, cerita dari kitab suci, dan sebagainya. Pada usia 10-12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya juga. Materi bacaan semakin luas. Anak laki-laki menyenangi hal-hal yang sifatnya menggemparkan, misterius, dan kisah-kisah petualangan. Anak perempuan menyenangi cerita kehidupan seputar rumah tangga. Dari kegiatan membaca inilah, anak memperkaya pembendaharaan kata dan tata bahasa sebagai bekal untuk berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Nomor 7, teman sebaya. Teman sebaya pada umumnya adalah teman sekolah atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh positif terlihat pada pengembangan konsep diri dan pembentukan harga diri. Hanya di tengah-tengah teman sebaya inilah anak bisa merasakan dan menyadari bagaimana dan di mana kedudukan atau posisi mereka. Teman sebaya juga memberikan pelajaran bagaimana cara bergaul di masyarakat. Sebaliknya, teman sebaya juga memungkinkan untuk membawa pengaruh negatif, seperti merokok, mencuri, membolos, menipu, serta perbuatan-perbuatan antisosial lainnya. Bahkan tidak jarang, pengaruh negatif itu diikuti dengan ancaman dan pemerasan. Ada kecenderungan bahwa anak laki-laki memiliki hubungan teman sebaya yang lebih luas daripada anak perempuan. Nah, minat terhadap kegiatan kelompok di masa ini mulai timbul. Mereka memiliki teman-teman sebaya untuk melakukan kegiatan bersama.
Integritas dengan kelompoknya cukup tinggi. Ada keterikatan satu sama lain, sehingga mereka merasa perlunya untuk selalu bersama-sama. Keinginan untuk berada di tengah-tengah temannya membawa anak untuk keluar rumah menemuinya sepulang sekolah. Anak akan merasa kesepian di rumah jika tidak ada teman. Nah, kegiatan dengan teman sebaya ini meliputi belajar bersama, melihat pertunjukan, bermain, memasak-masak, dan sebagainya. Mereka sering melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Keinginan untuk diterima dalam kelompoknya di sini tuh sangat besar. Anak berusaha agar teman-teman kelompoknya menyukai dirinya. Nah, Santrok menyatakan bahwa anak sering berpikir, apa yang bisa aku lakukan agar semua teman menyukaiku? Apa yang salah padaku? Nah, dari sini tuh mereka berupaya agar mendapat simpati dari teman-temannya, bahkan ingin menjadi anak yang paling populer di kelompoknya. Nah, anak yang populer cenderung sebagai anak yang terbaik dan jarang atau tidak pernah tidak disukai oleh teman-temannya. Para peneliti menemukan bahwa anak yang populer pada umumnya memberikan semangat mendengarkan dengan baik, memelihara komunikasi dengan teman, bahagia, menunjukkan entusiasme dan peduli terhadap orang lain, serta percaya diri tanpa harus sombong. Wenzel dan Anser menyatakan para pakar perkembangan membedakan 3 tipe anak yang tidak populer, yaitu yang pertama, anak yang diabaikan atau neglected children. Nah, anak jenis ini adalah anak yang jarang dinominasikan sebagai teman baik, tetapi bukan tidak disukai oleh teman-teman kelompoknya. Anak ini biasanya tidak memiliki teman bermain yang akrab, tetapi mereka tidak dibenci atau ditolak oleh teman sebayanya. Yang kedua, anak yang ditolak atau rejected children. Nah, anak jenis ini adalah anak yang jarang dinominasikan oleh seseorang sebagai teman terbaik dan tidak disukai oleh kelompoknya. Karena biasanya anak jenis ini adalah anak yang ditolak karena anak ini bersifat agresif, sok kuasa, dan suka mengganggu. Anak ini biasanya akan mengalami problem penyesuaian diri yang serius di masa dewasa. Nah, yang ketiga, anak controversial children. Nah, anak ini adalah anak yang sering dinominasikan keduanya, yaitu baik sebagai teman terbaik dan sebagai teman yang tidak disukai. Masa kanak-kanak akhir dibagi menjadi 2 fase. Nah, 2 fase itu adalah yang pertama, masa kelas-kelas rendah sekolah dasar yang berlangsung antara usia 6 atau 7 tahun sampai 9 atau 10 tahun. Nah, biasanya mereka duduk di kelas 1, 2, dan 3 sekolah dasar. Yang kedua, masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar yang berlangsung antara usia 9 sampai 10 tahun, 9 atau 10 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Nah, di sini tuh mereka duduk di kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar. Nah, jika ada pula cirinya. Nah, adapun ciri-ciri anak masa kelas-kelas rendah sekolah dasar adalah yang pertama adalah adanya hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting. Yang keempat, suka membandingkan dirinya dengan anak lain, jika hal itu menguntungkan dirinya. Serta yang terakhir, suka meremehkan orang lain. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri khas anak masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar adalah yang pertama, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Yang ketiga, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Yang keempat, memandang nilai sebagai ukuran dan tempat mengenal prestasi belajarnya di sekolah. Serta yang terakhir, anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau peer group untuk bermain bersama. Mereka membuat peraturannya sendiri dalam kelompoknya.
Nah, saya rasa itu saja yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam presentasi kami. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.